Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Lutfia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teori feminisme dan penerapannya dalam karya sastra. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan penerapan dalam cerita rakyat yang berjudul Si Tangguk karya Afrizal Cik. Sebelum itu, teman-teman harus mengetahui dulu apa sih itu teori feminisme. Feminisme berasal dari kata feminim dalam bahasa Prancis, adalah sebuah kata sifat yang berarti kewanitaan atau untuk menunjukkan sifat perempuan. Feminisme merupakan aliran pergerakan wanita yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Feminisme adalah serangkaian gerakan sosial, gerakan politik, dan ideologi yang memiliki tujuan memperjuangkan hak-hak wanita dengan menetapkan kesetaraan pada aspek politik, ekonomi, pribadi, dan sosial dari dua jenis kelamin. Feminisme menggabungkan posisi bahwa masyarakat memprioritaskan sudut pandang laki-laki dan bahwa perempuan diperlakukan secara tidak adil di dalam masyarakat tersebut. Gerakan feminisme dimulai sejak akhir abad ke-18 dan berkembang pesat sepanjang abad ke-20 yang dimulai dengan penyuaraan persamaan hak politik bagi perempuan. Tulisan Mary Wollstonecraft yang berjudul A Vindication of the Rights of Women dianggap sebagai salah satu karya tulis feminis awal yang berisi kritik terhadap revolusi Prancis yang hanya berlaku untuk laki-laki namun tidak untuk perempuan. Satu abad setelahnya di Indonesia, Raden Ajeng Kartini ikut membuahkan pemikirannya mengenai kritik keadaan perempuan Jawa yang tidak diberikan kesempatan mengecap pendidikan yang setara dengan laki-laki, selain dari kritik terhadap kolonialisme Belanda. Pada awal kemunculannya, feminisme digunakan sebagai nama untuk sebuah gerakan sosial yang mengusung tentang hak-hak perempuan di Seneca Falls, New York, pada tahun 1848 oleh Elizabeth Cady Stanton dan kawannya Susan B. Anthony. Mereka adalah dua pertama yang direkam sejarah melakukan pengorganisasian gerakan sosial perempuan pada abad ke-19 yang berjuang untuk penghapusan perbudakan di Amerika Serikat dan hak perempuan untuk memilih. Gerakan ini kemudian disebut sebagai feminisme gelombang pertama. Menurut John Hannam, di dalam buku Feminism, kata feminisme bisa diartikan sebagai a recognition of an imbalance of power between the sexes with women in a subordinate role to men, yang berarti pengakuan tentang ketidakseimbangan kekuatan antara dua jenis kelamin dengan peranan wanita berada di bawah pria. Nah, dalam cerita Si Tangguk, itu menceritakan mengenai perjalanan Si Tangguk dari gadis desa biasa hingga ia dinikahkan oleh seorang sultan. Tetapi dari pernikahan tersebut, Si Tangguk tidak bisa hamil. Akhirnya, dikarenakan Si Tangguk tidak bisa hamil, Sultan memerintahkan untuk membuang Si Tangguk ke dalam hutan. Tetapi petinggi kerajaan yang diperintahkan oleh Sultan untuk membuang Si Tangguk ke dalam hutan tidak bersampai hati jika Si Tangguk hanya diletakkan di hutan begitu saja. Jadi, Si Tangguk diletakkan di dalam gubuk. Setelah Si Tangguk dibuang dari kerajaan, barulah diketahui bahwa ternyata Si Tangguk sedang hamil. Lalu Sultan memerintahkan untuk membawa kembali Si Tangguk ke dalam kerajaan. Si Tangguk pun kembali ke dalam kerajaan dan melahirkan anak laki-laki, yang mana anak laki-laki ini menjadi penerus tahta dan menjadi sultan selanjutnya. Hal ini membuat posisi Si Tangguk di dalam kerajaan menjadi lebih kuat dikarenakan ia adalah ibu dari sultan. Nah, dalam cerita Si Tangguk ini memiliki pesan tersirat yang terkait dengan teori feminisme. Yang pertama yaitu ketabahan wanita, yang kedua yaitu pandangan terhadap seorang wanita yang tidak bisa memiliki keturunan, dan yang ketiga yaitu pandangan terhadap wanita yang melahirkan anak laki-laki. Sekian pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.